Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah mab'an. Maha santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita kembali bisa mudzakarah bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah membahas tentang Fadilatul Quran. Dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau membahas pada bab Fadilatul Quran ini mengawali dengan kutipan-kutipan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan saja ya. Waqala al-musannif yani al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Fadilatul Quran. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah ta'ala." Jadi Imam Ghazali di sini mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita terjemahkan itu kurang lebih begini: man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, tsumma ra'a, kemudian dia melihat atau berpendapat, anna ahadan utiya afdhala mimma utiya, bahwa ada orang lain yang diberikan sesuatu yang lebih utama dari yang ia dapati sekarang, atau yang dia dapati, atau yang dia diberikan kepadanya. Maksudnya itu banyak jalan kan menuju kebaikan-kebaikan. Masing-masing orang mengejar ketakwaan itu dengan kecenderungannya masing-masing sesuai lawan kemampuannya. Makanya jar Allah Ta'ala itu fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampunya. Maksud semampunya di sini, kalau inya misalnya punya kecenderungan suka berbagi, mungkin takwa yang ia peroleh itu lewat kesukaannya berbagi itu. Ada orang yang misalnya ingin mengejar takwa dengan puasa, lalu dia menjadikan puasa itu sebagai amalannya, dan itu bagus. Ada juga orang yang mungkin lebih kuat mengejar takwanya itu lewat sholat misalnya, maka dia hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Kalau fardu ya wajib ya. Ini yang sholat-sholat sunnahnya, misalnya duha kada suatu tinggal, tahajud hampir tiap malam, sembahyang tobat tiap malam, itu yang ia jadikan amalan. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja, puasanya biasa, tapi yang digawainya yang wajib-wajib digawe. Sembahyang 5 waktu aja misalnya. Ya zakat setahun sekali aja, zakat fitrah misalnya kan. Ya infak ketika ada lebihanan dia berbagi seperlunya saja. Tapi orangnya misalnya kada pernah menyembati kawan, menjaga benar lidahnya dari memfitnah, menggunjing. Nah, amalan takwanya mungkin lewat itu. Dia menahan diri daripada menyakiti orang lain. Ada juga yang begitu. Ada yang takwanya memang ya bingung juga nya. Pokoknya nya sembahyang yang fardu saja, puasa yang fardu. Tapi dia mungkin punya kelebihan begini. Ketujuh bakawan, ketujuh silaturahmi. Jadi yang dimunculkan adalah semangat silaturahim, karena ia meyakini bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur dan juga meluaskan rezeki. Orang seperti ini kemudian sugih misalnya kelihatannya, karena ini tadi amalannya tuh tadi ketujuh silaturahmi misalnya. Dilihat itu nya kada tapi rancak membaca Quran. Membacanya gen kada tapi lancar-lancar benar, kada selancar seorang misalnya kan gitu. Nah, kita kemudian melihat banyak cara menuju ketakwaan atau mengejar takwa tadi, lalu kita membandingkan apa yang kita miliki saat ini dengan kemampuan kita membaca Quran. Kita ini kada punya kelebihan yang lain, misalnya sugih kada, pintar kada juga, tapi kita ini ketujuh membaca Al-Quran tiap hari. Nah, itu harus kita syukuri juga, karena kata Nabi begitu tadi,
Jangan sampai kita tergeletek untuk membandingkan apa yang kita miliki, yaitu apa? Kemampuan kita atau kesadaran yang kita miliki dengan Al-Qur'an tadi, kita kemudian rancak membaca, ketujuh menghafal. Nah, dua itu aja dulu, karena interaksi dengan Al-Qur'an itu tidak hanya membaca dan menghafal, tapi juga nanti ada memahami. Memahami ini ya, kalau jurusan di UIN ini mungkin jurusan IAT lah mungkin, ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena ilmu Al-Quran dan tafsir IAT itu tidak hanya belajar misalnya cara membacanya saja, tahsinnya saja. Tidak hanya kajian menghafalnya, ada juga. Bahkan tafsirnya itu banyak, ada tafsir A, ada tafsir B, karena ada tafsir ayat-ayat ibadah, ada tafsir macam-macam. Ada mempelajari tafsir maudhu'i bagaimana. Nah, itu juga bagian daripada usaha untuk memahami Al-Quran tadi. Kita misalnya diberikan kesadaran oleh Allah untuk dekat, interaktif dengan Al-Quran, meskipun hanya lewat membaca tadi. Tapi kita kemudian membandingkan lawan kawan kita yang lain, misalnya Inya tuh Jakarta tapi rancak membaca Quran, tapi nyaman aja hidupnya, misalnya kan kayak itu, mulus saja urusannya. Ya mungkin Inya tadi punya amalan yang lain. Tapi yang diperingati Nabi di sini adalah kitanya tadi yang membandingkan tadi itu. Kalau kita sampai terbandingkan, padahal kita ini sudah dijadikan Allah dekat dengan sesuatu yang Allah agungkan, yaitu Al-Quran, maka ajar Nabi faqad istasghara ma'azzamahullahu ta'ala. Maka orang itu sudah merendahkan, menghina apa yang Allah agungkan, apa yang Allah muliakan. Nah, jadi maksud hadisnya begitu, jangan sampai kita yang sudah dijadikan Allah cinta banget dengan Al-Quran, saking cintanya kita itu sehari itu kada kawa lepas daripada yang minimal sejuz misalnya. Membaca aja, kada menghafal kada, membaca sehari sejuz umpamanya kan. Ada orang begitu. Jadi misalnya menunggu waktu maghrib, karenanya sudah menjadi kebiasaan. Kalau di wadah kita kan menunggu waktu maghrib mungkin tadarusnya berapa? Hanya sekaca aja lah, sehalaman aja mungkin, atau mungkin setengah daripada itu. Karena sebelumnya kita membaca Asmaul Husna, kemudian membaca apa lagi? Kadang-kadang Aqidatul Awam, kemudian Ratibul Haddad, dan seterusnya. Nah, sehingga waktu kita membaca Quran itu kadang-kadang cuma 10 menit, 15 menit. Tapi itu kita kita himung-himungakan, kita banggakan itu. Jangan pernah kita membandingkan, karena itu membuat Allah cemburu nanti. Kenapa jadi aham-aham? Oke. Kemudian lagi, jadi pesannya dari hadis ini adalah jangan sampai kita, kalau tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada kita untuk cinta terhadap Al-Quran, kemudian kita rajin membacanya, kemudian bahkan menghafalkannya, lalu kita membandingkan dengan kawan kita nang kada ma'amalakan, kada katuju membaca dan seterusnya. Jangan dibandingkan. Apa aja lagu ojo banding ke kan. Nah, itu. Oke, hadis yang kedua, beliau mengutip waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal qur'ani la nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Tidak ada satu pihak nanti yang berhak memberikan syafaat itu lebih utama daripada Al-Quran di sisi Allah ya. Jadi yang memberi syafaat kita nanti di hari kiamat itu tidak hanya Al-Quran saja, tapi ada siapa? Syafaatul uzma dari siapa? Syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzma namanya. Itu semua umat beliau akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi tentu saja atas izin Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Rasulullah begitu, nanti beliau akan menjadi syafaat, pemberi syafaat kita yang dikenal dengan syafaatul uzma. Nah, kemudian selain Rasulullah, pihak yang berhak memberikan syafaat itu adalah siapa? Para malaikat. Malaikat juga punya hak untuk memberikan syafaatnya kepada siapa yang ia kehendaki, dan semua juga atas izin Allah. Nah, selain Nabi dan para malaikat, orang-orang soleh juga begitu. Orang-orang soleh juga bisa memberikan syafaat. Tapi syafaat itu berbeda dengan transfer pahala lah.
Karena orang-orang soleh itu kan bayangan kita karena memberi syafaatnya, mentransfer pahalanya. Ya itu bisa jadi, tapi bisa juga itu hanya ya pahala saja, transfer pahala bisa jadi terjadi. Tapi yang kuat itu dalam hadis itu adalah transfer pahalanya itu bukan karena keinginan si pemberi, tetapi karena permintaan dari si penerima. Karena si pemberi ini dulu pernah menzolimi si penerima, gitu. Yang seperti kita jelaskan dulu. Tiba-tiba amalnya yang menggunung itu habis gara-gara ditariki orang, diunduh orang. Alasannya dia pernah menzolimi saya. Nah, tapi Allah tuh sebetulnya tidak menyukai kalau nanti di hari kiamat itu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu saling mengambil pahalanya masing-masing karena merasa terzalimi itu. Nah, jadi kalau pemberian syafaat itu permohonan semacam permintaan doa lah. Artinya kita meminta, ya Allah, karena ulun ini sudah berada di surga dan engkau menganggap saya termasuk orang-orang yang soleh gitu kan. Maka tolong ya Allah, izinkan saya untuk bisa memberi syafaat. Ada kawan-kawan ulun dulu di asrama 1 yang bagian circle ulun gitu kan, di mana kami itu sudah kayak dingsanak gitu nah. Dan ulun melihat inya berada posisinya di pinggir neraka misalnya kan. Apalagi sidin dulu jadi pengasuh ulun misalnya kan gitu. Nah, ulun hendak menolongi sidin gitu kan. Tolong ya Allah, izinkan ulun meminta kepada engkau, mudah-mudahan karena pian menganggap ulun sebagai bagian dari orang yang solehah gitu kan, selamatkan sidin. Nah itu bisa jadi terjadi juga syafaat. Dan selain orang-orang soleh tadi, para anbiya, semua para nabi juga ada hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Tapi itu nanti belakangan, setelah umat Nabi Muhammad. Nah, artinya banyak nih nanti yang bisa memberi syafaat. Tapi kata Nabi di sini, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal Qur'an. Tidak ada nanti orang-orang atau pihak-pihak yang berhak memberikan syafaat di hari kiamat itu posisinya itu lebih bagus, afdalu manzilatan, lebih bagus posisinya, melebihi daripada Al-Qur'an itu tidak. La nabiyun jar nabi, bahkan para nabi itu tidak. Berarti nabi Rasulullah juga masuk di situ. Wala malakun, para malaikat juga kalah lah, bukan tidak ya, tapi tidak lebih tinggi gitu kan. Begitu bahasanya. Wala ghairuhu, dan selain daripada itu juga. Jadi dua hadis sudah, dan saya ingin menegaskan di sini hadisnya tadi disebutkan di sini ada beberapa yang meriwayatkan. Imam Tabrani meriwayatkan, kemudian juga Imam Muslim juga meriwayatkan. Karena itu tidak ada yang menyebutnya di sini dhaif ya. Nah, jadi buan pian nih ulun sedikit menjelaskan nih, kita buka ke ulumul hadis. Banyak, ada beberapa lah, bukan banyak, ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak yang dhaif, bahkan mengatakan maudhu. Ini buan pian sebagai mahasiswa harus paham. Pertama, yang menyoroti banyak yang maudhu itu atau yang la aslalahu dalam penilaian mereka itu, la aslalahu itu tidak jelas sumbernya, dari mana hadis ini diambil. Itu ada namanya Syekh atau Imam Tajuddin As-Subki namanya. Beliau melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini, sehingga dari 5.600 hadis yang ada dalam kitab Ihya ini menyimpulkan sekitar 928 hadis yang beliau sebut la aslalahu. La aslalahu itu berarti tidak jelas sumber riwayatnya dari mana. Tidak ditemukan hadisnya di kitab manapun. Tapi itu menurut Sidin. Lalu apa yang Sidin teliti itu dilanjutkan lagi oleh Husain Al-Iraqi atau lebih terkenal dengan sebutan Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, Al-Hafidh Al-Iraqi ini termasuk kitab yang saya pegang sekarang. Ini takhrid hadisnya itu oleh Al-Iraqi. Beliau mengatakan dari 928 yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki tadi, beliau menemukan banyak, sehingga sekitar 700 ditemukan oleh beliau, menyisakan 200 hadis lagi yang tidak ditemukan.
Nah, nanti perjuangan Sidin mencari hadis ini dilanjutkan lagi oleh Ibnu Qutbugha namanya. Ibnu Qutbugha mencari dari 200 yang tidak ditemukan tadi, dicari-cari Sidin, kemudian disambung lagi oleh Al-Murtada Az-Zabidi, itu juga mencari-cari lagi. Sehingga tinggal dari 200 itu tinggal sedikit aja lagi, tinggal berapa puluh aja lagi. Nah, kemudian pada masa kontemporer ini dilanjutkan lagi penelitiannya oleh siapa? Anas Asy-Syarfawi namanya. Anas Asy-Syarfawi ini kemudian menyimpulkan sekitar 20 hadis saja lagi yang kada ditemukan tadi tuh. Jadi dari berapa tadi? 928 mengerucut menjadi 200, mengerucut menjadi puluhan, mengerucut menjadi 20-an hadis saja. Bahkan mungkin lebih rendah daripada itu, Asy-Syarfawi. Nah, artinya apa? Buan Pian sebagai mahasiswa itu harus paham, bila ada narasi-narasi seperti itu, misalnya ada seorang tokoh agama yang mengatakan, wah hadis-hadis dalam Ihya itu banyak yang dhaif, banyak yang bermasalah, bahkan maudhu misalnya. Mungkin beliau mengutip pendapat As-Subki tadi yang di awal. Nah, dia tidak melihat lagi pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Karena ini kan penelitian, dalam dunia akademik kan biasa itu, penelitian terdahulu dinasah oleh penelitian berikutnya. Iya kan? Penelitian terdahulu itu kita cari-cari mana gapnya, mana kekurangannya, lalu kita tutupi dengan penelitian kita, sehingga penelitian kita itu bisa mengcover apa yang tidak ditemukan di penelitian sebelumnya. Nah, biasa kan dalam dunia akademik begitu. Nanti Buan Pian kalau semester-semester akhir saat nulis skripsi, terus lanjut S2, nulis tesis, terus lanjut lagi S3 sampai nulis disertasi, itu namanya. Nah, kajian terdahulunya apa? Kurangnya di mana? Dilakukan oleh akademisi-akademisi yang kita sebut ulama-ulama tadi. Nah, jadi jangan penelitian terdahulu itu bisa disempurnakan. Nah, sebelum saya akhiri, kawan-kawan kalau misalnya mendapati hal-hal yang seperti ini lagi, kada takajud bahwa memang dalam dunia akademik itu biasa penelitian itu dikritik oleh pihak lain yang juga meneliti hal yang sama. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala taufiq wal hidayah minallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi